أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah kita melanjutkan bagian terakhir dari hadis yang ke-34 ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam kita belajar, dan kita senantiasa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari khususnya pada malam hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, masih di tema taghyirul munkar, merubah kemungkaran, hadis nomor 34. Hadis yang ke-34 yaitu taghyirul munkar, merubah kemungkaran. Kita ulangi dulu untuk membaca hadisnya karena hadisnya sangat pendek dan insyaallah sekali baca insyaallah langsung bisa dihafalkan. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful imani. Rawahu Muslimun. Dari hadis yang ke-34 sebenarnya kita sudah sangat memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila itu belum bisa, maka dengan lisannya. Dan apabila belum bisa, yang paling minim harus dengan pengingkaran di hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita singgung bahwa amal ma'ruf nahi mungkar termasuk ada kekhususan sendiri, ada keistimewaan sendiri. Kuntum khaira ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah
umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menginginkan kehidupan menjadi umat yang baik, salah satunya adalah apa? Yang harus kita lakukan apa Pak Adam silakan? Menyuruh yang baik dan mencegah kemungkaran. Kalau ada kebaikan, kita ajak bareng-bareng untuk mengerjakannya. Kalau kita melihat kemungkaran, kita cegah supaya itu tidak terjadi. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini perlu sekali di dalam agama Islam? Diibaratkan ini jenengan, iman itu bisa tegak, iman itu bisa kuat, atau Islam itu bisa kokoh. Salah satunya wasilah yang ditempuh adalah dengan amal ma'ruf nahi mungkar ini. Wasilahnya adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Wasilah itu sarana Kalau kita mau ke Batu, kalau saya dari Malang, berarti jalannya lewat Junrejo itu adalah wasilahnya. Tujuannya kemana? Batu. Batu itulah imannya. Iman bisa kuat kalau ada wasilah tadi, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Adalah kelebihan kita sebagai umat Islam, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Dan insya Allah kemarin sudah kita pelajari beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis 34 ini. Poin-poin yang penting diantaranya adalah wajibnya merubah kemungkaran, baik itu dengan menghilangkannya atau minimal mengecilkan kemungkaran tersebut supaya tidak terjadi, ataupun kalau terjadi sangat minim sekali. Kemudian yang kedua adalah sebagian ulama berpendapat merubah kemungkaran adalah fardu ain atau kifayah? Kifayah, Berarti kalau sudah ada yang mengerjakan, kita tidak berdosa. Kemudian taghyiru biqalbi fa fardu ainin, mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah fardu ain. Wajib bagi kita semuanya, mampu atau tidak mampu dengan tangan lisan, tapi kalau dengan hati itu wajib mengingkari kemungkaran. Namanya apa? Fardu ain. Untuk apa? Mengingkari dengan hati. Insyaallah demikian. Kita lanjutkan di faedah nomor pinten? Nomor 11 sampun. Anal amala minal iman, amalul qalbi awil jawarih. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu termasuk dari keimanan kita. Amalan bisa dari hati. Contohnya apa amalan hati? Amalan hati apa Bapak sekalian? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Napa melih? Tawakal, sabar, dan lain sebagainya. Itu termasuk amalan hati. Dan amalan hati kedudukannya sangat tinggi di agama kita. Tentu pahalanya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau amal jawarih berarti amalan anggota badan, baik itu dengan tangan, kaki, lisan, mata, telinga dan sebagainya. Kita bisa mengerjakannya banyak amal dengan anggota badan kita. Kenapa faedah nomor 10 ini ditulis di dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian? Karena kita akan mengerti bahwa di luar sana ada golongan, paham, aliran yang tidak mengimani amal itu termasuk di dalam iman. Imannya malaikat sama jenengan sama, imannya Rasul sama jenengan sama. Niki leres napa mboten? Imannya kita sama Rasul sama? Tidak, berarti salah. Ini di faedah nomor 11. Raddu alal murji'ah. Golongan yang mengaku bahwa imannya kita itu sama dengan Rasul adalah golongan murji'ah.
Maka ini adalah bantahan bahwa iman itu ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Tapi ada golongan yang menganggap amalan itu tidak termasuk di dalam keimanan. Maka ciri-ciri golongan yang Murji'ah ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama ciri adalah mengakui iman itu hanya sebatas di lisan saja. Terus kalau aku mengucapkan syahadat, ya sudah, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, mungkin tidak perlu haji dan sebagainya, karena sudah mengucapkan di lisannya. Kemudian iman itu tidak berkurang dan bertambah. Kalau golongan yang Murji'ah ini berkeyakinan bahwa imannya seseorang itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau tangkep jenengan sanika, jenengan ngrasakake napa mboten kadang iman tambah napa kurang? Merasakan kan? Nah, ini golongan ada yang berkeyakinan kalau iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Makanya kalau dalam akidah kita, al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Iman itu naik dengan apa? Amal kebaikan, turun dengan amal keburukan. Jadi kan dikiri kenceng imannya naik napa mboten? Naik. Salate jamaahnya rutin, imannya naik. Kalau kita sopan, imannya juga naik dan sebagainya. Tapi kalau kita sering maksiat, sehari nggak baca Quran, kadang juga turun. Sholat jamaahnya nggak ke masjid, kadang juga merasakan turun. Nah, ini yang akidah kita, keyakinan kita. Tapi kalau Murji'ah tadi meyakini bahwa iman itu tidak naik, tidak turun. Iya, ini. Makanya mereka berkeyakinan bahwa iman dengan lisan itu sudah iman yang hakiki, iman yang sebenar-benarnya. Mereka berkeyakinan bahwa wis aku mengucapke iman dengan lisan kita, berarti aku sudah iman yang paling benar, yang sempurna. Yaitu berarti golongan mereka ya, Murji'ah. Tapi kalau kita harus ada anggota badan yang mengamalkannya. Saya dipahami ya. Penyelewengan tadi yang pertama nama dari Murji'ah. Satu, imannya sebatas pengucapan lisan, kemudian iman tidak bertambah dan berkurang. Nomor tiga, iman dengan lisan sudah dinyatakan dengan keimanan yang hakiki. Bahaya napa mboten iki? Mereka Islam napa mboten? Mengakunya Islam nggih. Tapi banyak kadang ada sebagian ini semakin orang pintar kadang, makanya ini kalau di grup saya Bapak Ibu dan sekalian, kalau di ini di apa? Di alumni itu ada kekhawatiran kadang kalau ya kuliah Universitas Islam Negeri seperti itu nggih. Karena terkadang mereka banyak meninggalkan sholat-sholatnya ya, ada sebagian seperti itu. Dan semoga tidak terjadi seperti itu ya. Tapi ada sebagian yang sampai ke sana. Ya. Akan dipahami ya. Poinnya Bapak Ibu sekalian bahwa amalan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, itu termasuk di dalam keimanan kita. Dan itu bisa menambah keimanan kita. Ya. Itu keyakinan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah apa? Murji'ah. Ya. Faedah nomor 12. Anal wajiba yakhtalifu biikhtilafil qudratihi. Sesungguhnya kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar niku berbeda-beda ditimbang dari apa? Ditimbang dari kemampuan orang tersebut di dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang mampu dengan tangannya, tapi ada sebagian tidak mampu. Ada yang mampu dengan lisannya,
ada sebagian tidak mampu. Maka yang paling rendah adalah mengingkari kemungkaran dengan hati, dan itu wajib bagi kita semua yang beriman. Apabila ada kemungkaran, kita wajib mengingkari dengan hati. Jangan pernah merasakan Pak, di awal-awal saya pengenal sunnah itu kan, kalau kita salaman itu kan masih awang-awangan gitu kan ya, dengan lawan jenis barangkali seperti itu. Apalagi kalau kita di kantor gitu, di kantor perusahaan itu ya, kan awalnya juga masih setengah-setengah, tapi kalau semakin bertambah imannya semakin bisa meninggalkannya. Demikian ya. Artinya sesuai dengan kemampuan. Kewajiban meninggalkan atau menyuruh amal ma'ruf nahi munkar itu sesuai dengan kemampuannya. Berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Kalau keimanan yang kuat, insya Allah bisa mengamalkannya. Tapi kalau imannya masih kurang kuat, berarti sesuai dengan yang ada di dalam hatinya tersebut. Tapi jangan putus asa untuk kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keimanan yang kuat. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita lakukan itu akan semakin banyak. Bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala juga semakin banyak. Faedah nomor 13 Bapak dan Ibu sekalian, annahu la utra 'anit tathiri bi qalbi. Niki nggih, penting niki. Sesungguhnya tidak ada udzur di dalam mengingkari kemungkaran dengan hati. Tidak ada udzur, tidak ada pengecualian. Tidak ada udzur ini berarti tidak ada no? Tidak udzur itu apa? Pemakluman, ya. Tidak ada pemakluman, tidak ada udzur, ya, di dalam mengingkari dengan hatinya. Berarti kalau kita ada kemungkaran, kemaksiatan, kok hati kita menikmati, berarti yang salah sinten? Kita sendiri atau orang lain? Ya, orang lain dengan maksiat, kita sendiri tidak mau mengingkarinya. Padahal kalau ada kemungkaran kita wajib mengingkarinya, minimal dengan hati kita tadi. Tidak ada udzur. Kemarin ada horeg Pak sih Pak, kenceng lagi misalnya. Yang pekan kemarin ya, Saron. Ada yang kecemplung sawah juga ya. Di sini atau di mana Pak? Di kesempatan ini. Saged dipahami nggih? Faedah nomor 14. Anna manatal wujubi al-qudratu. Sesungguhnya timbangan barometer kewajiban itu adalah kemampuan. Makanya fala wajiba ma'al ajzi, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang lemah. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau cerita di itu Pak ya. Kalau dulu orang-orang dulu itu kan kalau pengen menikah yang laki-laki ke perempuan gimana? Kamu pengen hidup susah enggak gitu nggih. Sederhana kan kebanyakan gitu nggih. Lalu sama buatan ini mau hidup susah, kriterianya gitu, mau hidup sederhana susah gitu kan. Tapi kalau sudah di keluarga, kadang kalau hidup susah juga nggak mau gitu loh. Ya, tapi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan bisa bahaya ya, memaksakan, karena sebagian kalau kita zuhudnya benar-benar zuhud itu tambah nggak menyembah Allah, nanti takutnya tambah semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang tipenya kalau dikasih ujiannya, ujian kesedihan, ujian kemiskinan itu tidak tambah dekat kadang ya, tambah semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Anna manatul wujubi al-qudratu fala wajiba ma'al ajz. Maka tidak ada kewajiban bagi yang lemah.
Faedah nomor 15. Anna hadhil maratiba fi miqdaril wajibi la fi martabatil mukallifi. Ya. Sesungguhnya tingkatan-tingkatan di dalam merubah kemungkaran itu adalah dalam hal kewajiban. Artinya ada orang yang wajib dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Bukan untuk orang secara umum, ya mukallaf secara umum. Ya. Tapi sesuai dengan kemampuan orangnya. Bukan sama ratakan untuk orang yang terbebani syariat. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat faqad yakunu man yughayyiru biqalbihi ma'al ajzi akmalu mimman yughayyiru biyadihi aw lisanihi. Maka Bapak Ibu sekalian, terkadang orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya sedangkan dia itu lemah, tidak mampu untuk merubahnya dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu, terkadang dia posisinya lebih utama dibandingkan orang yang merubahnya dengan tangan dan lisan. Sangat dipahami ya? Contohnya Pak Heri itu melihat kemungkaran, pengen banget tapi dengan tangannya, dengan lisannya, tapi tidak mampu, tapi hatinya sangat ingin sekali kemungkaran yang ada di depannya tadi tidak ada. Berarti Pak Heri kan punya keinginan pengingkaran di hati, tapi tidak mampu untuk merubahnya. Itu terkadang lebih utama dibandingkan mungkin dengan pejabat yang bisa merubah dengan tangan atau lisannya. Kenapa? Karena saking cintanya supaya itu tidak terjadi kemungkaran tadi. Mungkin kan kalau pejabat karena sudah wewenangnya atau sudah menjadi kewajibannya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa mengingkari kemungkaran derajatnya itu adalah untuk yang wajib. Ada yang wajib dengan tangan, itu untuk pemerintah ya. Kalau kemungkaran belum seperti itu, dengan lisannya atau dengan qalbinya. Bukan untuk sama rata bagi orang yang terkena beban syariat. Makanya ada orang yang merubah dengan mengingkari dengan hati, dengan kelemahannya dia, terkadang dia lebih sempurna, lebih baik dibandingkan orang yang merubah dengan tangan dan lisannya. Makanya kita jangan putus asa bahwasanya kalau lihat kemungkaran itu jangan gerutu aja, berarti nggih dari sini ya. Berarti apa wajibnya? Mengingkari iya, punya kebencian dengan itu ya, tapi kita tetap mendoakan supaya tidak terjadi. Supaya kita lebih mendapatkan kesempurnaan di dalam keimanan kita. Lima yakumu biqalbihi min sidqil iradatihi. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok tadi lebih sempurna? Karena dia mengerjakan tadi mengingkari kemungkaran karena kebenaran, kejujuran iradahnya, kejujuran niatnya. Kejujuran niatnya. Bukan untuk sesuatu yang lain, tapi jujur benar supaya tadi tidak terjadi karena jujurnya cintanya pada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Faedah nomor 16 ya. Faedah nomor pinten? 16. Insyaallah nanti terakhir ya. Selesai nanti. Anna man lam yughayyir biqalbihi fala haddalahu min hadal iman. Sesungguhnya siapa yang tidak merubah kemungkaran itu dengan hatinya, maka tidak ada bagian iman dalam hatinya. Artinya imannya bisa hilang dengan kondisi tadi, atau tidak sempurna imannya.
Sangat dipahami ya? Ana man lam yughayyir biqalbi fala khadalahu min hadzal iman. Bahwa kalau kita lihat kemungkaran kok tidak kita ingkari dengan hati kita, hati-hati Bapak dan sekalian, barangkali itu bisa menunjukkan bahwa keimanan kita tidak sempurna ya. Berarti kita wajib umat Islam yang beriman pada Allah dan Rasul, kalau ada kemungkaran minimal hati kita mengingkari, minimal hati kita mengingkari. Kalau jenengan ingkarnya itu dengan syidqil iradah, dengan jujurnya niat jenengan, itu terkadang lebih sempurna dibandingkan kita merubah dengan tangan dan lisan ya. Terakhir ya. Fil hadis syahidun li yusril Islam fi syara'ihi. Hadis ini Bapak dan sekalian menunjukkan sebagai bukti bahwa agama Islam itu sangat mudah di dalam pensyariatannya. Sangat mudah di dalam syariatnya. Nah, nggak iso merubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Kalau tidak bisa merubah lisan dengan hati, sangat mudah, tidak ada yang memberatkan untuk umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa berperan untuk amal ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan kita? Apakah serta-merta kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar begitu saja, atau ada bekal kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar? Ya. Bekal amal ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah ilmu Bapak sekalian. Bagi siapa yang ingin amal ma'ruf nahi mungkar, wajib dengan ilmu dulu. Wajib dengan ilmu. Man kana ya'budullaha bighairi ilmin yufsidu aksar biman yuslih. Barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang disebabkan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang didapatkan. Kan banyak nih orang pengen merubah kemungkaran tanpa ilmu, nanti akhirnya apa? Pecah belah umat dan sebagainya. Makanya poin yang pertama adalah kita dengan ilmu dulu. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal, al ilmu imamul amali. Ilmu itu imamnya amal. Panglimanya amal itu apa? Ilmu. Wal amalu tabi'uhu. Sedangkan amal itu adalah pengikutnya saja. Ya. Makanya di dalam agama Islam, al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan beramal. Makanya di dalam agama Islam sangat memuliakan ilmu. Poin yang kedua Bapak dan sekalian, kira-kira apa yang perlu kita bekal, kita siapkan pada saat kita amal ma'ruf nahi mungkar? Bekal yang kedua, kita wajib ramah, sopan santun. Wajib ramah dan sopan santun pada saat kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Innar rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu. Ya. Tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada sesuatu selain akan menghiasinya. Ya. Wala yanziku min syai'in ila syanahu, dan tidaklah dijabut kelembutan itu dari sesuatu, pasti akan merusaknya. Makanya kawan kalian harus punya sifat ramah lembut pada saat kita mau amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan kalau dinasihati tapi orang yang menasihati itu sudah ada apa ini? Posisi menyalahkan itu
kira-kira merasakan tidak Bapak sekalian? Coba saya melihat masnya berbuat salah, tapi saya itu sudah ada emosi di dalam jiwa kita ini. Kira-kira masnya merasakan tidak? Merasakan, ya. Makanya harus ada sifat ramah tadi, sopan santun, lembut dan sebagainya itu harus ada, supaya lebih enak di dalam diskusi dengan orang yang kita anggap salah tadi. Dan terkadang orang yang salah itu, apalagi anak-anak itu, kalau salah itu mau disalahkan atau tidak? Tidak mau, ya, biasanya harus tetap dihargai, ya, harus tetap dihargai perlakuan yang sudah dilakukan tadi. Makanya kalau tidak ada sifat ramah, yang banyak terjadi apa? Ketenangan apa percecokan? Ya, pertengkaran dan sebagainya. Makanya Islam sudah membawakan bahwa apabila kita menginginkan amal ma'ruf nahi mungkar, yang pertama harus berilmu, yang kedua kita usahakan kita punya sifat ramah, sopan dan santun. Innallaha rafiq yuhibbul rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Dan yang selanjutnya yang perlu kita bekali untuk kita beramal ma'ruf nahi mungkar adalah kita memiliki sifat sabar. Sifat sabar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Maka perintahkan terhadap perbuatan yang baik dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Artinya harus sabar. Makanya di dalam usul salasa ada al-iman, al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabr, ya. Al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Ada 4 nih, ya. Pertama harus ilmu dulu. Kedua setelah ilmu kita amalkan. Setelah amalkan kita dakwahkan. Setelah dakwahkan apa? Wajib sabar. Nah, mboten sabar biasanya napa? Ngresula. Ngresula ini kenapa? Wis aku tadi sudah ndakwahi temanku ini, tapi nggak berhasil, kelihatannya sudah tertutup hidayahnya dan sebagainya. Atau tadi sudah tak kasih ini, ya sudah tak baikin dan sebagainya, tapi orangnya masih seperti itu terus, ya, dan sebagainya. Artinya tidak, mungkin belum sabar. Makanya di dalam dakwah wajib sabar. Karena hidayah miliknya siapa, Bapak Ibu sekalian? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan hasilnya, kita akan pusing sendiri, ya, akan pusing dan meliyeng sendiri, ya. Kita sudah merasa berbuat banyak, kok tidak berubah-ubah, akhirnya terbebani dengan apa yang kita kerjakan. Maka kita wajib sabar di dalam berdakwah, ya. Niki adanya jam pinten, Pak? Sebentar lagi, ya. Saya sana nanti jam 7 udah mulai. Poin terakhir, ya. Kemarin yang belum kita singgung sedikit adalah keutamaan dan keistimewaan bagi orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah amal ma'ruf nahi mungkar adalah tugas para rasul yang mulia. Ini tugas para rasul yang mulia. Tentunya kalau jenengan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, berarti jenengan mewarisi tugasnya para rasul dan anbiya yang mulia. Berarti jenengan juga punya kemuliaan tersendiri. Dalilnya di surat An-Nahl ayat ke-36. An-Nahl 36.
Keistimewaan yang kedua bagi orang yang amal ma'ruf nahi mungkar adalah sifat orang yang beriman, Bapak-Ibu sekalian. Sifat orang yang beriman itu mempunyai karakter menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dalilnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Ayat ya, Quran ayat surah At-Taubah ayat yang ke-71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ini kita teruskan ya. Yang ketiga, keistimewaan orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan umat ini berkaitan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan umat Islam itu erat sekali dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya di dalam surat Al-Imran ayat 110. Al-Imran 110. Ciri keistimewaan yang selanjutnya adalah ciri orang yang soleh amal ma'ruf nahi mungkar. Apabila kita mau melakukannya atau kita suka mengerjakannya, berarti kita tanda-tanda orang yang soleh. Dalilnya di dalam Al-Imran ayat 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Al-Imran ayat 114. Keistimewaan yang selanjutnya bagi orang yang amal ma'ruf nahi mungkar adalah sebab mendapatkan kemenangan. Sebab mendapatkan kemenangan. Dalilnya dari surat Al-Hajj ayat 41. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Itu sebab kemenangan. Dan yang terakhir, keistimewaan bagi orang yang amal ma'ruf nahi mungkar adalah menjadi sebab keselamatan. Menjadi sebab keselamatan. Kenapa? Bencana itu terkadang tidak hanya menimpa orang yang berbuat buruk saja, tapi terkadang bencana juga menimpa orang yang baik, yang ada di dalam suatu lingkungan yang banyak berbuat maksiat tadi. Makanya harus ada amal ma'ruf nahi mungkar supaya tidak mengundang bencana, musibah. Dalilnya di dalam surat Al-A'raf ayat 165. Maka kami selamatkan orang-orang yang menyelamatkan keburukan. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian, hadis yang ke-34 insyaallah sudah selesai, dan insyaallah kita akan melanjutkan nanti hadis yang ke-35 dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan persaudaraan di dalam Islam dan adab-adab berjamaah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk berbuat baik dan mencegah kita dari perbuatan yang buruk, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, menghisab kita dengan hisaban yang mudah. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.